Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme respon imun, mekanisme pertahanan tubuh, dan gangguan sistem imun. Nah, di sini tuh ada gambar sistem imun. Pada gambar ini tuh ada yang namanya innate dan adaptif. Nah, non-spesifik. Ini ada namanya makrofag. Ini adenosine cell, monokotil, complement protein, dan ini natural killer cell. Ini mast cell, basofil, eosinofil, dan neutropil ini termasuk pada granulosit. Tiga ini termasuk granulosit. Nah, pada ini juga sel T dan natural killer sel T. Pada adaptif itu ada sel B. Sel B ini menghasilkan yang namanya antibodi. Lalu ini namanya humoral, dan ada juga pada spesifik itu namanya seluler. Seluler ini ada limfosit T. Nah, pada limfosit T itu ada namanya CD4+ dan CD8+. Maksudnya, nah, pada CD8+ ini namanya sel T sitotoksik yang menghancurkan sel yang terinfeksi virus atau sel kanker, dan CD4+ atau sel T helper yang membantu mengaktifkan sel B dan sel T lainnya. Respon sel T melibatkan pengenalan antigen oleh reseptor sel T dan aktivasi yang mengarah pada penghapusan sel yang terinfeksi atau pengaturan respon tubuh. Lanjut, apa sih perbedaannya? Nah, pada perbedaan non-spesifik dan spesifik itu, kalau non-spesifik itu bawaan dari lahir ya selnya ini, sedangkan spesifik itu dia tuh lebih spesifik atau dia lebih ketika sel-sel pada innate ini tidak bisa menghalau virus yang ada di dalam tubuh, maka akan dibantu dengan adaptif yang menghalau patogen yang ada di dalam tubuh. Lalu ini ada sel darah, karena sel imun ini juga ada mekanisme respon imun. Mekanisme respon imun adalah bagian spesifik dari mekanisme pertahanan tubuh yang melibatkan interaksi antara antigen atau zat asing yang memicu respon imun dan antibodi atau sel imun. Yang pertama, itu pengakuan antigen. Antigen adalah molekul yang memicu respon imun. Sel-sel imun mengenali antigen melalui reseptor spesifik. Lalu presentasi antigen itu sel penyaji antigen atau APC seperti makrofag dan sel dendritik memproses dan menyajikan antigen kepada sel T. Lalu yang kedua ada aktivasi dan proliferasi. Aktivasi sel T dan sel B. Sel T diaktifkan oleh antigen yang dipresentasikan oleh APC, sementara sel B diaktifkan oleh interaksi langsung dengan antigen atau dengan bantuan sel T helper. Lalu, proliferasi atau sel-sel yang teraktivasi berkembang biak untuk membentuk klon yang identik dan spesifik untuk antigen tersebut. Yang ketiga, efektor dan memori. Sel efektor, sel T sitotoksik membunuh sel terinfeksi, dan sel B menghasilkan antibodi. Sel memori, sel T dan B memori terbentuk dan tetap ada dalam tubuh untuk memberikan respon yang lebih cepat dan kuat terhadap paparan antigen yang sama di masa depan. Lalu ada pula gangguan sistem imun. Yang pertama ada autoimunitas, yang kedua imunodefisiensi, dan yang ketiga alergi. Nah, autoimunitas ketika sistem imun menyerang sel tubuh sendiri seperti pada rheumatoid arthritis dan lupus erythematosus sistematik. Yang kedua ada imunodefisiensi, yaitu kekurangan fungsi imun bisa bersifat primer atau sejak lahir atau sekunder akibat infeksi seperti HIV. Dan alergi, reaksi imun yang berlebihan terhadap zat asing yang biasanya tidak berbahaya seperti serbuk sari atau makanan